ini kan sebenarnya pengen keluarga-keluarga aja yang 40 hari ini, ternyata nggak bisa ketahan juga gitu ya kan. Tapi tetap kita undang orang masjid, musola kayak gitu kan sama tetangga-tetangga di sini. Tetap kita undang, tetap pada datang. Ini nggak membludak 7 hari seperti apa, Bang? Karena ada penahanan dari portal sana, dari keamanan sini. Itu jadi yang emang sih kondisi di sini terbatas ya, karena kan kita takut juga kan ganggu warga juga kan kayak gitu, buat kebaikan tetangga aja kayak gitu. Bang. Bukannya kita nahan jamaah enggak kayak gitu kan, siapapun yang mendoakan silakan kayak gitu, cuma kan terbatas kayak gitu aja. Bang Idung sampai membatasi juga membuat kupon untuk para Iya, karena kan persiapannya tuh nggak banyak kayak gitu kan, hadiahnya kayak sembako apa tuh nggak banyak kayak gitu kita bikin, cuman ya tetangga, saudara, kerabat kayak begitu gitu aja kayak gitu. sampai berapa kupon Bang Idung untuk 500. 500 Iya, kita ngundang cuma 500 gitu, jadi nggak jangan sampai kayak 7 hari kan di luar prediksi kan kayak gitu kan, sampai jamaah tuh tumpah yang mendoakan luar biasa kayak gitu. Untuk toilet sendiri emang di daerah sini aja kan di luar sana juga. Di sini aja di rumah ini, karena kan kemarin kan dari mulai 1 hari penguburan sedekah turun tanah sampai 7 hari sampai 14 hari kayak gitu. Jadi di sini biar ngerasain gitu kan almarhum doa-doa di rumah ini kayak gitu. Berarti yang terdampak dengan harga yang rumah tanah ke sini semua kan tadi. Iya, semua saudara, tetangga, kerabat pada kesini semua. Momennya ya tetap budaya kita untuk mendoakan kayak gitu, memperingati 40 hari almarhumah Nina binti Niman Po Alpa kayak gitu, memperingati untuk doa-doa aja kayak gitu, doa-doa arwah gitu, kita yasinan, tahlil gitu, tahmid, zikir kayak gitu aja. 40 hari udah dimimpiin empok belum? Belum. Anak-anak ada mimpi? Si kakak katanya mimpi. Kenapa? Ya mimpi aja katanya, mimpi mama katanya gitu. Udah nggak apa-apa kak, mama kangen, rindu kayak gitu. Bang, sampai 40 hari tadi mungkin ada aktivitas nyuapin anak segala macam, masih nggak bisa ngeliat anak seperti apa sih? Ya itu aktivitas yang rutin almarhum lakuin ya sekarang saya lakuin kan. Kayak ngelok anak, iseng pakein baju atau suapin, itu emang udah tradisi waktu almarhumah ya. Jadi waktu itu kan saya sekedar ngeliat tuh, kadang suka bantuin megangin aja gitu. Sekarang saya yang nyuapin langsung. Idung 40 hari malam cinta dan hujan maknanya itu Maknanya itu keberkahan. Hujan itu kan berkah, penuh dengan keberkahan, banyak malaikat rahmat juga turun kan, hujan kayak gitu berkah. Jadi kita jangan anggap itu hujan, kalau hujan ngeluh enggak, kita tetap bersyukur lah hujan, alhamdulillah gitu. Makna kebahagiaannya sama makna berkahnya tuh banyak kayak gitu. Bang, 40 hari juga alhamdulillahnya keluarga udah guyup lagi, kemana ada pasukan tapi udah alhamdulillah udah Alhamdulillah baik lagi. semua udah nggak ada apa-apa kayak gitu kan. Semua bersatu di sini kan untuk mendoakan almarhumah, alhamdulillah. Karena kan kita tabayun kayak gitu. Artinya tabayun tuh kita biar kita nggak ada masalah apa-apa lagi, udah kayak gitu, nggak manjang, udah cukup di situ aja udah kayak gitu. Cukup kita tetap bahagia, tetap baik karena kan persaudaraan itu penting kayak gitu aja udah. Tapi Po Bandung udah nggak ikut 40 hari? Ada alhamdulillah ada semua. Saudara, keluarga, kerabat, kakak, ibu saya yang dari Romangun datang semua. Apa perbedaannya, Bang, setelah 40 hari nggak ada? Perbedaannya ya tetap ya berbeda, karena kan memang nggak ada almarhum itu, berbeda kayak gitu kan. Biasa kita kayak begini nih acara-acara dulu almarhumah bapaknya, ibunya kan kayak gini kan, kita suka ngobrol apa gimana. Sekarang saya ngobrolnya ya sama saudara-saudara aja kayak gitu. Gimana nanti ini ke depannya buat 40 hari kayak gitu kan, kita rapat keluarga dulu mau ngadain acara seperti ini kayak gitu. Tapi udah 40 hari Bang Idung berarti udah berani naik gunung di atas atau masih di musola? Masih gimana waktu aja kayak gitu, karena saya belum sanggup untuk ngeliat barang almarhum. Kebayangnya luar biasa kayak gitu. Sampai saat ini tadi aja tuh kayak gimana gitu hati, susah untuk diceritakan gitu kayak gitu. Saya pikir almarhum masih ada kayak gitu kan, almarhum masih ada. Tadi hampir waktu saya bangun tidur hampir pernah mau video call sama almarhum, lupa gitu. Tuh dikasih kelupaan kayak gitu. Saya ingat astagfirullahaladzim, langsung istighfar. Ada ngobrol nggak sih mungkin kayak manggil saya atau apa gitu, masih ngobrol sendiri soalnya itu masih Ada, iya, saya ngobrol sendiri, ma doa ini mau acara kamu gitu. Jadi mesti saya ajak ngobrol lah kayak gitu, ngobrol sama doa, Fatihah, ya kayak gitu-gitu aja. Biar di sana juga lebih tenang gitu kan.
lebih mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu aja doa saya. Doa yang terbaik lah buat almarhum. Kalau si kembar sendiri bang, gimana maksudnya? Ada nangis atau merasa gimana pas dapat kembar? Kembar alhamdulillah si kembar anteng. Kalau nangis paling cuma minta susu, karena gue udah sehat kan, kemarin kan panas karena mau numbuh gigi kayak gitu. Jadi kalau setiap mau minterin tuh, mau jalan atau mau ngerembet tuh sakit dulu gitu, sakit sehari 2 hari, nanti tuh nggak tahu mau minterin atau meninggiin gitu kan, ngurusin badan tapi tinggi gitu. Tapi ada nggak momen tiba-tiba nangis di jam tertentu atau Nangis wajar ya anak kecil gitu. Kadang jam 2, jam 3 nangis minta susu, habis dikasih susu ya udah diem kayak gitu. Bang, mungkin berat gak sih menjadi single fighter sekarang nih bang, sebagai seorang ibu juga, sebagai seorang ayah juga nih? Ya jalanin aja, nanti saya pasrah gimana Allah aja gitu untuk kedepannya. Yang jelas sama anak-anak saya tetap perhatian saya semuanya buat anak-anak udah gitu, perhatian saya, kasih sayang saya udah buat anak-anak aja, biar anak-anak juga ngerasain gitu. Sekarang saya bisa jadi bapak, bisa jadi ibu kayak gitu aja, ngimbangin anak-anak banyak kan. Saya sedih, tapi anak-anak tuh lebih sedih. Tadi kesedihan saya nggak tunjukin ke anak-anak, saya tetap bahagia. Setelah anak-anak tuh nggak ngeliat, baru saya ngerasa sedih kayak gitu. Itu luar biasa. bang itu biasa anak-anak sendiri, Peto kan kemarin ulang tahun terus dilihatin fotonya ke bapak nangis. Nah sekarang tuh masih ada ngobrol nggak sih sama Bang Inul soal kangen namanya segala macam? Ngobrol, kata dia, kalau kata Petong, mama kapan balik ya pak? Mama udah nggak balik deh, kayak gitu. Mama itu udah beda alam sama kita. Sekarang mama itu cuman makanan yang buat mama tuh kita kirim doa, kamu sholat 5 waktu kirim Fatihah, saya ajarin pelan-pelan karena kan momen-momen kita ngajarin tuh harus pelan-pelan ke anak kayak gitu kan, ada jedahnya gitu, karena kan belum bisa dinalar kayak gitu kan, masih anak-anak, masih di bawah 10 tahun kan, belum paham banget kayak gitu. Nangis nggak dari mamanya mungkin? Pernah bangun tidur langsung nangis suka-suka kan, katanya kangen gitu, saya langsung meluk, dia nangis saya juga nangis kayak gitu. Banyak gitu kan, tradisi saya kan emang suka sholat jamaah di maghrib gitu atau subuh kayak gitu aja. Tradisi yang seputar ibadah tuh yang benar-benar saya tuh nggak kuat kayak gitu kan, makmum saya mana nih ya kayak gitu, cuma anak-anak aja kayak gitu aja. Iya, karena terbiasa hal itu saya lakuin kan maghrib sama subuh tuh sampai ke isya itu udah pasti. Apa kalau untuk tahlilan ini kan 40 hari, akan ada rencana mungkin di 100 hari mengadakan seperti ini? Insya Allah kalau Allah ridho, saya ada rezekinya, saya tetap jalanin tradisi 100 hari kayak gitu kan. Di pondok kita juga kan saya ngejalanin juga kayak gitu. Bang, mungkin ada mau ke makam kapan, besok? Insya Allah besok ada waktu saya langsung ke makam gitu kan. Bang kan biasa 40 hari maksudnya udah bisa nih maksudnya barang maksudnya didonasikan atau Iya, lagi di ini nama si kakak. Itu si kakak ada tuh yang saya serahin, gitu saya kurang paham ya. Kalau itu kan maksudnya kan ada barang almarhum yang kakak mau pakai atau buat kenangan gitu. Nanti ada yang sedekahin kayak gitu aja. berarti udah diurus sama kakak ya? Udah, kakak udah mulai pilih-pilih kayak gitu kan. Mana yang harus disimpan nanti yang dipakai sama kakak, mana nanti yang harus disedekahin kayak gitu. Kalau sedekah udah pasti harus kayak gitu kan. Tapi ada satu barang kok yang masih disimpan sama Bang Nino, kayak baju Yang bener-bener nggak mau dijual? nggak mau diapa-apain, Apa? Kalung. Oh itu atau mas kawin saya. Mas kawin sama Al-Quran sama mukena itu saya simpen, sampai sekarang saya simpen. mungkin kan Bo suka pakai daster bolong yang punya almarhum ibunya. Iya. Itu disimpan juga nggak? Disimpan Masih disimpan bahkannya detik-detik terakhir almarhumah tuh kayak jaket, topi, mukena, terus bergo itu saya simpen, saya yang simpen langsung itu mah sendiri. Kenapa bang mungkin? Kenapa? Wignya disimpan sama kakak. Iya, disimpan sama kakak. Kenapa bang mungkin peninggalan terakhir menjelang empok nggak ada tetap disimpan gitu bang? Saya simpan kayak jaket yang dia pakai tuh almarhum sebelum berangkat, pakai jaket itu saya simpan. Terus utama mukena yang saya cari waktu itu, saya cari ketemu tuh akhirnya gitu di tumbuk-tumbukan ini, karena kan banyak orang tuh udah wah ini mukena nih, karena kan emang dari saya itu mas kawin saya mukena sama Al-Quran. Kenapa disimpan? Nah, mungkin kan kalau misalkan dikasih ke orang menghilangkan trauma, kenapa? Nanti kan bisa digunain di musola kita sama tamu-tamu yang mau sholat, bisa digunain mukena almarhum sama sajadahnya kayak gitu, sama tasbih yang terakhir dia pegang itu di rumah sakit saya simpan juga. Kan saya suruh zikir itu kan, zikir di rumah sakit itu kan waktu terbaring. Dan kakak juga sekarang udah step by step udah mulai belajar mungkin sejak apa mungkin dari kakak mungkin Jadi artis. dari mama atau seperti apa? Kakak lagi proses, kakak itu lagi proses
karena kan jiwanya ini anak pemalu kayak gitu kan, tapi lagi belajar terus kayak gitu kan, lagi belajar terus. Belajar untuk bisa kayak gitu. Maksudnya Bang Haji sendiri mau ngikutin jejak Empok nggak sih ke dunia entertain? Insya Allah gimana waktu dan hari aja kayak gitu kan, gimana pilihan Allah aja nanti kita terimain kayak gitu. Dan sekarang Bang Haji fokusnya untuk ngurus mondok sama Iya kayak gitu aja, hari-hari saya begitu aja, terutama anak sih ya, perhatian buat anak kayak gitu kan, soalnya saya nggak bisa ninggalin rumah juga terlalu lama, kasihan anak, pikirannya udah di rumah aja, anak gimana kayak gitu, jadi sebentar-sebentaran aja keluar rumah gitu kan, kalau lagi udah bener-bener mepet baru saya keluar, kalau enggak ya udah paling saya sama anak main bercanda kayak gitu, tapi nggak lama. Kalau ngeliat anak lama saya juga nggak kuat, ingat almarhum. Waktu juga nggak terasa kan, karena Mpo Alpa udah 40 hari almarhumah. Tadi sempat sedih kan, pas maghrib ya Allah mah udah nggak ada kayak gitu, karena ada di buku Yasin kayak gitu. Bang Haji yang momen-momen tadi sempat ngobrol sama anak. Ini kita percaya nggak percaya? Kadang kalau sosok yang ada, kalau rasa ada nih dengan tanda-tanda apa gitu. Nah Bang Haji kalau rasa kayak gitu nggak sih Bang? Itu untuk saya aja, iya untuk saya aja. Ya paling ya ini aja gitu, itu untuk saya aja. Nandain itu kayak apa? Wah nikah atau apa? Iya dari wangi-wangian ciri khas almarhumah kayak gitu, wah wanginya ini nih berarti ada di sekitar kita kayak gitu, langsung saya patehain kayak gitu aja. Terakhir rasanya kapan gitu? Tadi maghrib. Iya tadi maghrib saya terasa ada almarhumah kayak gitu kan, di kamar saya mandi apa kayak ada kayak gitu, tapi tetap berusaha untuk bahagia kayak gitu kan, walaupun saya sayang, Allah lebih sayang kayak gitu buat saya sayang banget sama almarhumah, tapi Allah lebih sayang kayak gitu sama sang pemiliknya kayak gitu. Ya udah saya belajar untuk ikhlas kan, untuk bisa nerima gitu walaupun sakit kayak gitu kan, ya udahlah begitu, tetap untuk ikhlas bahagia gitu, karena kan ada anak-anak juga kayak gitu. Biasanya wangian apa sih? Mungkin bunga kah atau parfum almarhum sendiri? Ya ciri khas almarhum, wanginya ciri khas almarhum kayak gitu kan. Ya udah saya rasain aja hal kayak gitu, saya rasain ya kan, hanya doa aja udah yang saya bisa panjatin, hanya doa udah nggak ada lain lagi. Bang mungkin tadi ada fans yang dari jauh-jauh juga tetap maksain tempat. Iya tadi untuk sempat masuk kan, akhirnya dibilang sama panitia kan, ya udah cukup mendoakan aja gitu. Ada nazar yang belum tersampaikan. Nazar itu nggak pernah nazar, kalau niat banyak kayak gitu. Jadi saya ngajarin almarhumah jangan banyak nazar kayak gitu, niat nggak apa-apa kayak gitu kan, takutnya kalau nazar itu kan ketika kita nggak jalan kita jadi dosa kayak gitu. Ketika kita niat aja, niat kebaikan Allah catat dengan kebaikan kayak gitu. Jadi niat baik aja kayak gitu kan, kayak mau pergi umroh kan, mau besarin pondok kayak gitu kan, karena kan almarhumah suka saya ajak ke pondok tuh gitu, ke pondok saya tuh, ini begini nih mah, ngeliat anak-anak makan kayak gitu, anak-anak kecil kayak gitu ya. Sekarang juga pengurus pondoknya datang kemari kayak gitu kan. Bang Hidu nanti rencananya kuburannya katanya mau dibagusin, ditinggiin gitu. Insya Allah kalau sekarang belum bisa, karena apa, kan semakin lama kan padat tuh tanah tuh, nanti kalau saya bangun dulu nggak sih badan, nanti itu kan ambles tuh dinding hari tuh kayak gitu. Jadi kita 2 kali 3 kali kerja, nanti aja kerja padat baru kita rapihin kayak gitu kan. Udah dirapi, udah kasih mesan juga kan, mesan sama rumput-rumput itu udah cukup gitu. Lebih cukup lagi kalau kita doain tiap hari kayak gitu. Besok akan sendiri atau sama anak-anak? Insya Allah pengennya mengajak anak-anak ya gitu, karena kan 40 hari tuh pengen ngajak anak-anak. Kalau kondisinya juga sekarang masih banyak keluarga nih, masih banyak keluarga saudara yang nginep apa, kalau kita tinggal kan gak enak, saya juga kan namanya kan tamu, harus dimuliain tamu itu. Jadi ya gimana besok aja kayak gitu kan. Kira jam berapa misalnya? Ya kalau nggak pagi ya siang, kalau nggak siang ya sore, kalau nggak sore ya malam, nggak mungkin besoknya lagi, kalau nggak besok ya besoknya lagi kayak gitu. Hanya mungkin Bang Hidu. Terima kasih pemirsa udah ikut serta mendoakan almarhumah yang ke-40 hari ya, memperingati 40 hari almarhumah. Mohon maaf lahir batin apabila almarhumah dalam tutur bahasa, perilaku, tingkah laku yang kurang berkenan di hati pemirsa semuanya. Mohon maaf lahir batin, saya selaku suami yang mewakili almarhumah mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hidu boleh tambahan sedikit Pak? Sedikit Bang Hidu.